Halo, nama saya Alexander Yovelio Setiawan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penjajahan bangsa utama. Halo, nama saya Alexander Yovelio Setiawan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Hari ini saya akan membicarakan topik utama, yaitu Nama saya Alexander Yovelio Setiawan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang 4 topik utama, yaitu sejarah singkat bangsa Portugis di Indonesia, lalu daerah kekuasaan, lalu yang ketiga adalah perlawanan terhadap bangsa Portugis, dan yang keempat adalah keruntuhan atau masa-masa akhir bangsa Portugis di Indonesia. Pada awalnya, bangsa Portugis sampai di Indonesia dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. Dan itu menjadikan Portugis bangsa Eropa pertama yang masuk ke Indonesia. Bangsa Portugis dipimpin oleh gubernur baru Portugis di India, yaitu Alfonso de Albuquerque. Ia baru dilantik di India lalu melakukan perjalanan ke Indonesia. Alfonso awalnya datang ke Malaka pada awal Juli tahun 1511 dan pada 10 Agustus 1511 Alfonso menaklukkan Malaka. Setelah menaklukkan Malaka, Alfonso mengutus Antonio dan Francisco dan mereka berlayar menuju Maluku dan melakukan hubungan dagang dengan Maluku pada tahun 1512. Setelah itu, Portugis menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Sunda, dan hubungan itu ditandai dengan prasasti Padrao Sunda sebagai bukti kontrak mereka. Tetapi kedatangan Portugis di Indonesia tidak sepenuhnya manis. Portugis ditentang beberapa kerajaan dan kesultanan daerah yang ditaklukkannya. Yang paling awal yaitu pada perlawanan yang dilakukan oleh Kerajaan Demak. Hal ini dikarenakan ketika Portugis menjalin hubungan kerjasama dengan Kerajaan Sunda Kelapa, Kerajaan Sunda Kelapa dan Kerajaan Demak memiliki persaingan untuk menguasai pelabuhan utama di bagian Jawa Utara. Ketika bangsa Portugis bekerja sama dengan Kerajaan Sunda, Demak khawatir bahwa pelabuhan strategis di Jawa itu akan diambil alih oleh Portugis. Oleh karena itu, Demak melakukan perlawanan terhadap Portugis, lalu mengusir Portugis dari Kerajaan Sunda. Lalu pada tahun 1575, Portugis karena sebelum-sebelumnya terlalu mencampuri urusan internal Kesultanan Ternate, dan karena monopoli perdagangan yang dilakukan serta penyebaran agama Katolik di Kesultanan Ternate, akhirnya Kesultanan Ternate tidak bisa menahan lagi, akhirnya melawan Portugis dan mengusir Portugis pada tahun 1575. Dan yang terakhir adalah Kesultanan Aceh. Kenapa Kesultanan Aceh melawan? Karena Kesultanan Aceh takut kalau Portugis akan menghancurkan kejayaan mereka karena pedagang-pedagang yang ada di Malaka, daerah kekuasaan Portugis, berpindah tempat ke Aceh. Untuk mempersingkat penjelasan saya membuat alur sejarah. Bisa dilihat dari yang paling kiri, yaitu pada tahun 1511, Alfonso datang ke Malaka dan menaklukkannya. Malaka menjadi pusat perdagangan pada waktu itu karena lokasinya yang strategis. Lalu tahun berikutnya Antonio dan Francisco yang merupakan utusan Alfonso datang ke Ternate lalu menjalin hubungan dagang. Hal ini disambut baik pada awalnya oleh Ternate karena ini digunakan untuk
digunakan oleh Ternate untuk menyaingi Kesultanan Tidore yang menjalin hubungan dengan kerajaan Spanyol. Lalu pada tahun 1522, Portugis menjalin hubungan dengan kerajaan Sunda dan terbentuklah Padrau Sunda Kelapa. Tetapi pada tahun 1527, Demak mengalahkan Portugis dan Portugis terusir dari Sunda Kelapa. Bisa dilihat bahwa yang paling singkat masa kekuasaan Portugis adalah di daerah Kesultanan Sunda, hanya berlangsung 5 tahun karena tahun kelima Portugis dilawan oleh Demak. Lalu pada tahun 1575, Sultan Baabullah dari Ternate mengalahkan Portugis karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, terlalu mencampuri urusan internal Kesultanan Ternate, monopoli perdagangan dan penyebaran agama Katolik di Kesultanan Ternate yang pada waktu itu adalah kerajaan yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Lalu pada 1641, Portugis terusir dari Malaka karena sudah ada beberapa tokoh seperti Ali Mughayat Syah, Sultan Ali Mughayat Syah, Iskandar Muda, dan banyak tokoh lainnya yang menyerang Portugis, tapi Portugis tidak kunjung pergi dari Malaka. Oleh karena itu, VOC mengambil alih Malaka dan akhirnya Portugis terusir. Sekian penjelasan saya tentang penjajahan Portugis di Indonesia. Semoga ini dapat membantu kalian. Terima kasih.